Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga yang tidak kalah penting adalah mahabbah antara kita satu dengan yang lain. Tidak mungkin Ustaz Khomeini ketika memberikan nama majlis ini Al-Mahabbah tanpa ada tujuan tertentu, tanpa ada maksud tertentu. Pasti ada harapan-harapan di setiap siapapun yang memberikan nama. Kita ketika memberi nama untuk anak kita cari di buku-buku, kita cari rekomendasi nama-nama yang baik untuk anak-anak kita. Akhirnya harapannya adalah supaya anak kita sesuai dengan namanya. Ada yang namanya Hasan agar anaknya jadi anak yang baik. Ada yang namanya Sa'id atau kalau perempuan Sa'idah supaya anaknya jadi anak yang bahagia. Ada yang namanya Habibi supaya jadi kekasih. Ada yang namanya Bukhari supaya jadi semisal Imam Bukhari. Ada yang namanya Masya Allah macam-macam, Ustaz Sufyan Tsauri, seorang ulama. Dan ini ya, mudah-mudahan harapannya demikian. Kita kasih nama anak kita sesuai dengan harapan kita. Makanya jangan heran ada anak yang sekarang ini, zaman ini orang muslim namanya Cristiano Ronaldo. Mungkin harapan orang tuanya supaya anaknya jadi Ronaldo pemain bola. Ada yang anaknya mau jadi Alessandro. Mungkin harapannya sesuai dengan apa yang diinginkan orang tuanya. Begitu juga ketika nama majelis Al-Mahabbah. Tidak mungkin tidak ada tujuan dan harapan ya, kecuali dalam visi dan misinya Ustaz Khomeini di majelis ini untuk menanamkan rasa mahabbah. Mahabbah kepada Allah, mahabbah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang dua ini tidak akan bisa terpisahkan. Terbukti hal ini. Alhamdulillah majelis ini tadi disebutkan sama Ustaz Maulana Jamil bahwasanya ada yang membedakan dengan majelis-majelis yang lain. Dimulai dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Baru setelah itu kita mendengarkan tausiah-tausiah, lantunan-lantunan, begitu juga ilmu-ilmu yang disampaikan. Kenapa diawali dengan maulid Nabi? Kenapa tausiah dulu baru akhirnya maulid? Atau yang lain-lain di luar dulu dimulai dulu baru maulid? Kenapa? Apa harapannya? Dan ini merupakan kebiasaan para habaib, para salaf, guru-guru kami yang setiap majlisnya mereka memulai dengan maulid Nabi Muhammad SAW. Karena sadar atau tidak, ketika tadi kita baca maulid sama-sama, Ya Rabbi Salli ala Muhammad, Ya Rabbi Salli alaihi wa sallim, terus sama-sama tadi juga kita berdiri ma'alul qiyam. Sadar atau tidak, mungkin ada di antara kita yang tak sengaja mendengarkan ini. Sadar atau tidak, yang mungkin sebelum datang ke majelis ini punya banyak hutang, punya banyak pikiran, tapi ketika nama Nabi Muhammad disampaikan, dibacakan, hilang semua pikiran-pikiran dunia. Karena hakikatnya hal ini, ibu-ibu, ketika maulid Nabi Muhammad dibacakan, Allah sedang mengutus ruhnya Nabi Muhammad untuk hadir bersama kita. Ini majelis, insyaAllah majelis yang dihadiri oleh Rasulullah SAW. Saya berbicara bukan karena saya mantan peramal, bukan karena saya mantan dukun. Saya berbicara karena memang ada nasnya dari Nabi Muhammad SAW. Tidaklah kata Rasulullah, "Ma min ahadin yusallim alaiya illa radallahu alayya ruhi hatta arju alaihi salam." Tidak ada satu orang muslim manapun yang mana dia menyampaikan sholawat, salam kepada Nabi Muhammad SAW, kecuali Nabi Muhammad yang sudah meninggalkan kita wafat, akan tetapi jasadnya saja yang wafat, ruhnya Nabi Muhammad senantiasa hidup di dalam yaumil qiyamah. Apa kata Nabi Muhammad di dalam Sahih Abi Dawud, hadis ini disebutkan, dan tidak ada satu orang Muslim yang mengucapkan salam kepada Rasulullah kecuali Allah mengembalikan ruhnya Nabi Muhammad ke
kepada Rasulullah. Untuk apa? Agar orang itu dikirimkan, diutus oleh Allah kepada orang yang mengucapkan salam, dan dari Muhammad diizinkan untuk menjawab salam orang yang mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Itu kalau satu orang yang mengucapkan salam. Bayangkan berapa banyak kita yang hadir pada hari ini serentak kita mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW, otomatis pasti Rasulullah hari ini rohnya bersama kita. Makanya hadirin, ketika dibacakan oleh Nabi ada rasa ketenangan yang kita nggak tahu dapatnya dari mana. Yang mungkin kalau kita punya uang miliaran pun kita nggak dapat ketenangan ketika kita berada di majelis-majelis sebesar ini dibacakan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena ini adalah rahasia yang diberikan oleh Allah yang tidak bisa diberikan kepada siapapun, yang tidak bisa manusia manapun bisa memberikan ketenangan yang Allah berikan kepada setiap orang-orang yang mengucapkan sholawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu guru kita memulai dengan sholawat supaya hati kita ada rasa timbul mahabbah terlebih dahulu, ada rasa timbul rasa cinta terlebih dahulu. Orang kalau sudah cinta ibu, tinggal mau disuruh apapun dia akan kerjakan. Apapun yang diperintahkan dengan orang yang dia cintai pasti akan dia kerjakan tanpa ada rasa keberatan. Kalau sudah ada rasa cinta yang penuh kepada orang yang memerintahkannya. Kalaulah kita melihat bagaimana hati-hati kita ini mau membuat, jangankan yang sunnah, yang fardu saja kita berat. Maaf, mungkin banyak di antara kita yang tadi sholat subuhnya tidak sholat, dan tadi waktu subuhnya tidak sholat, mungkin masih banyak di antara kita. Yang mungkin semalam tidak sholat isya itu masih banyak di antara kita. Itu kita belum berbicara yang sunnah, yang fardu saja belum bisa atau masih berat kita kerjakan. Kenapa? Tidak ada rasa mahabbah. Atau bukan kita sedang tidak ada, kuranglah rasa mahabbah. Tapi kalau ada rasa mahabbah yang kuat pertama kepada Allah, semua yang Allah fardukan pasti kita kerjakan dengan sukarela tanpa ada keberatan apapun. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, wa ju'ilat liyal ardu wa ju'ilat qurratu a'yuni fi shalah. Allah jadikan itu mata hatiku itu apa? Di dalam sholat. Nabi itu kalau sudah selesai sholat zuhur, gak sabar pengen cepat-cepat masuk waktu asar biar bisa sholat asar. Udah selesai sholat asar pengen cepat-cepat masuk waktu maghrib biar bisa sholat maghrib. Sahabat pun demikian, cintanya kepada Allah sudah begitu besar sampai dikatakan ada di antara mereka yang menjadikan waktu sholatnya itu bekerja, waktu utamanya adalah ibadah dan juga termasuk adalah sholat. Jadi berbeda dengan kita. Kalau kita ini kan mungkin waktu utama kita dari jam setelah sholat subuh sampai asar sampai sore kita mati-mati bekerja. Ada waktu istirahat baru kita gunakan untuk ibadah sholat zuhur. Ada waktu sekian sinetron udah habis ditonton baru kita nonton, baru kita ambil sejadah sholat asar. Beda dengan orang dahulu, mereka menjadikan ibadah itu utama, selingannya pekerjaan. Makanya ada salah seorang sahabat itu yang pekerjaannya bertani. Nah, ketika dia bertani, dia cangkol sambil dia cangkol, namanya orang menanam bertani, dia cangkol. Ketika cangkolnya diangkat, tiba-tiba azan berkumandang, bila mengucapkan Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, itu cangkolnya yang sudah berada di atas, tidak sempat diturunkan, dilempar langsung ke belakang, dia segera pergi ke masjid untuk mengerjakan sholat. Kenapa ini bisa terjadi? Karena mahabbah kepada Allah yang begitu besar. Oleh sebab itu tidak ada rasa berat. Kita sering bilang bahasa sebesar ini tanpa sadar kita sering katakan, syukur kalilah udah sholat isya tadi. Kalau enggak tahu lah gimana, mungkin capek kan. Udah syukurlah kita tadi udah sholat, syukurlah kita. Kalau enggak berat kan. Seakan-akan menjadi beban apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita. Apakah pantas kita menjadikan sesuatu apa yang disukai oleh orang yang kita cintai, oleh orang yang kita senangi menjadi beban bagi diri kita? Tidak akan pantas. Makanya bukan karena kita tidak cinta sama Allah, tapi Tuhan cinta kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Majlis mahabbah lahir, majlis al-mahabbah hadir mengajak kita untuk kita senantiasa menambah cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Majelis Al-Mahabbah juga hadir untuk apa? Menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang hari ini minta maaf kita melihat Masya Allah ya, umat Nabi Muhammad dengan Rasulullah dengan segala perjuangannya, sahabat Nabi yang segala perjuangannya, keluarga Nabi Muhammad yang hidup bersama beliau dengan segala perjuangannya. Namun apabila ketika mereka melihat apa yang kita lakukan pada hari-hari ini, na'udzubillah min dzalik, ya, mungkin mereka pantas untuk menangis, mungkin mereka pantas untuk berteriak, mungkin mereka pantas untuk tidak mengakui kita sebagai umat Nabi Muhammad. Kenapa demikian? Apa yang kita lakukan dengan apa yang dikorbankan oleh Rasulullah dan para sahabat jauh berbanding-berbanding. Rasulullah, para sahabat, keluarga Nabi, semuanya mereka berjuang mati-matian. Mereka ambil resiko, mereka harus berjihad. Mereka ambil resiko, mereka harus korbankan jiwa mereka. Mereka ambil resiko, mereka harus korbankan keluarga mereka. Mereka ambil resiko, mereka harus korbankan harta kita. Semuanya mereka lakukan untuk ketenangan kita di akhir zaman. Tidak ada lagi ibu di antara kita yang disuruh jihad. Belum ada masanya hari ini sampai detik ini untuk kita jihad perang pada perang. Tidak ada. Khususnya di Indonesia, alhamdulillah kita ibadah tenang. Mau bermajlis PKM, Masya Allah, buka pintu dan lebar-lebar, sangat lebar dibuka sama kita. Tidak ada yang ditutupin, semuanya terbuka lebar. Ini namanya pintu buka lebar. Inilah contohnya, betul-betul dibuka sama lebar. Alhamdulillah semuanya dimudahkan, khususnya di negeri kita. Ini namanya harus kita bersyukur kepada Allah. Harusnya semakin ada kemudahan, semakin kuat untuk kita ibadah kepada Allah. Semakin kuat, semakin rajin untuk kita menanamkan rasa cinta kita dengan wasilah apapun kepada baginda Nabi Muhammad. Ibu kita agak kebayang kalau kita hidup di masa Rasulullah dengan segala kesulitan yang Allah wa'ala, mungkin dengan model iman-iman kayak kita ini mungkin gak ada lagi pengikut Nabi Muhammad. Kalau yang model-model kayak kita, saya dan kita semua, saya gak menuntut antum, tapi saya juga termasuk imannya dihidupkan di masa Rasulullah, mungkin Nabi Muhammad yang punya pengikut. Bukan mudah perjuangan, bukan mudah apa yang harus mereka korbankan, tapi tidak ada di antara mereka yang mengeluh atas apa yang telah mereka korbankan. Kenapa? Semua yang mereka lakukan dilandaskan rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Semua yang mereka lakukan landasannya adalah kecintaan yang begitu luar biasa kepada Rasulullah, yang mana cintanya mereka kepada Nabi Muhammad lebih besar dibandingkan cintanya mereka kepada orang tua mereka, kepada istri dan suami mereka, kepada anak-anak mereka sekalipun. Kalau udah mau dibandingkan cintanya keluarga mereka dengan Nabi Muhammad, pasti Nabi Muhammad lebih besar. Kita mau bicara dengan siapa? Dari kalangan orang tua ada contohnya, dari kalangan wanita ada contohnya, dari kalangan pemuda ada contohnya. Semuanya mereka kita dengarkan kisahnya para sahabat dulu. Mereka senantiasa menunjukkan rasa cinta yang besar kepada Nabi Muhammad SAW. Kita berada di bulan Muharram. Ini tahun baru Hijriah 1444, yang mungkin beberapa waktu yang lalu banyak peringatan-peringatan satu tahun dan satu Muharram dilaksanakan dan dikaitkan dengan hijrahnya Rasulullah SAW. Saya ingin mengambil satu ibrah bagaimana perjuangan satu keluarga dari ayahnya sampai anak-anaknya berjuang, mereka habiskan semua apa yang mereka miliki untuk Nabi Muhammad SAW. Keluarga Sayyidina Abu Bakar Siddiq, keluarga Sayyidina Abu Bakar. Ya mohon maaf ibu, kalau saya ceritakan apa perjuangan mereka, kalau kita membandingkan dengan apa yang kita ada pada hari ini, kita mengatakan, oh lebih baik kali mereka habiskan pengorbanan mereka untuk Nabi Muhammad. Sampai kita mengatakan kalau kita dengar cerita-cerita tentang bagaimana pengorbanan sahabat, pengorbanan para ulama, ada dua buku yang terpisah. Ada dua buku yang mengambil kesimpulan. Yang satu kagum dengan bagaimana pengorbanan mereka para sahabat. Yang satu buku lagi mengatakan lebih baik lagi yang mereka lakukan. Itu semua kesimpulan kita bergantung bagaimana
besar kadarnya cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi saya katakan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika keluar daripada kota Madinah, kota Mekah bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana sebelumnya Sayyidina Abu Bakar ketika mau minta izin untuk hijrah dari Al-Ansar, yang ditahan oleh Nabi Muhammad dan keluar dulu kau pergi sama aku, oleh Abu Bakar. Target utamanya adalah Nabi Muhammad, target pembunuhan adalah Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar siap untuk menemani orang yang menjadi target utama, karena target utamanya adalah kekasih yang paling dicintai oleh Sayyidina Abu Bakar, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ibu, kita kalau punya kawan buron polisi, buron TNI, buron FBI, CIA atau apapun namanya, apa mungkin kita berdekat-dekat sama dia? Pasti dia yang paling kita jauhi. Takut ketika mereka ditangkap oleh orang-orang aparat, kita juga yang tertidur. Pasti kita jauhi. Sehingga Abu Bakar sadar Nabi Muhammad adalah buron utama daripada orang-orang kafir Quraisy, dan bukan hanya ditangkap. Memang ketika jumpa dengan Nabi Muhammad, satu yang akan mereka lakukan, gak ada negosiasi, gak ada apapun, langsung bunuh Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar sadar nyawanya gak penting, jiwanya gak penting, yang penting adalah keselamatan Rasulullah. Yang beliau harapkan apapun, gak ada yang penting bagi beliau dan mungkin bisa bersama Nabi Muhammad SAW. Akhirnya beliau keluar. Kita semua tahu cerita hijrahnya Nabi, sampai harus berhenti istirahat di Buazul, bersembunyi Rasulullah daripada bicara orang-orang kafir. Buazul itu Masya Allah bukan suatu hal yang pendek kok, menurutnya Masya Allah. Sering di rumah banyak saya cerita. Dulu pernah saya naik ke Buazul itu, perjalanan naiknya 2,5 jam, turunnya 1,5 jam. Naiknya 2,5 jam, turunnya 1,5 jam. Saya waktu naik itu sudah mulai ada jalan-jalan setapak untuk bisa naik. Kalau Nabi Muhammad belum ada. Di masa Rasulullah tidak ada jalan-jalan setapak. Memang Nabi Muhammad mungkin harus mendaki, mengajar dan segala macam. Masya Allah. Saya pergi cari waktu jam 2 malam supaya apa? Jangan matahari. Rasulullah tidak bisa pilih pagi, siang, sore, malam, beliau tempuh untuk tidak dikejar oleh orang-orang kafir. Sampai di Buazul, apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Nabi Muhammad tidak boleh masuk dulu. Nabi Muhammad tidak boleh masuk dulu. Sayyidina Abu Bakar dulu yang masuk ke dalam Buazul, karena di Buazul Sayyidina Abu Bakar melihat ada banyak lubang-lubang di dalam Buazul. Lubang-lubang itu adalah lubang-lubang binatang-binatang buas, binatang-binatang yang berbahaya. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar masuk, itu barunya Sayyidina Abu Bakar dikoyak satu demi satu, dikoyak untuk menambah lubang-lubang tersebut, sampai ada satu lubang yang tersisa, bagi Sayyidina Abu Bakar sudah tidak ada lagi hanya untuk menutup auratnya. Gak mungkin Sayyidina Abu Bakar harus koyak lagi, buka aurat, tidak satu dosa. Akhirnya disisakanlah yang hanya untuk menutup aurat antara pusat dan ujung. Satu lubang masih tersisa, belum sempat tertutup. Sayyidina Abu Bakar panggil Nabi Muhammad Rasulullah silakan masuk. Semua lubang tertutup, tinggal satu. Gak disebut sama Sayyidina Abu Bakar yang tinggal satu. Masuk masuk Nabi Muhammad capek, Nabi Muhammad dikejar-kejar capek. Kita dikejar naik mobil aja lari-lari capek, dikejar naik motor aja capek, apa dikejar lagi apa sih? Panas-panas siang matahari di atas gurun pasir capek Nabi Muhammad. Ayo kita belajar, kita dengar kisah-kisah sendiri, kisah ini kita belajar supaya kita menghargai perjuangan kita Nabi Muhammad. Dan kita tidak pernah dirasain. Allah kita tidak tahu nih sampai kapan datangnya hari kiamat atau datangnya akhir zaman. Imam Mahdi keluar, turunnya Nabi Isa, kita tidak tahu kita dapat apa enggak. Mudah-mudahan Allah saya harap tidak dapat. Terkadang banyak orang-orang zaman sekarang pede, terlalu orang percaya ini. Mudah-mudahan saya menjadi tentara Imam Mahdi. Emangnya kalau dia cuma melihat kita tidak mau dipilih oleh Imam Mahdi untuk jadi tentara dia? Maulah mati semua Imam Mahdi pun hancur. Kalau mau boleh tentaranya kita. Belum apa-apa, kita udah tinggal dua. Cuma model banyak kayak
di lautan saja. Jangan berharap fitnah Dajjal itu luar biasa, gak gampang untuk kita hadapi. Jadi jangan sosok ini mudah-mudahan Allah akan umur saya sampai nanti saya jadi pasukannya Imam Mahdi. Ya Allah, gak gampang. Allah kalau kita doa untuk ada keturunan kita, insya Allah. Kalau saya pribadi saya berharap Allah akan umur saya sampai jumpa Imam Mahdi, takut saya. Takutnya jumpa Imam Mahdi dan jumpa Dajjal juga. Kalau saya terserah sih kalau itu insya Allah yakin namanya kuat, Allah bebas keluar dalam Allah. Ada bebas sendiri. Dan Nabi Muhammad SAW masuk. Jadi Abu Bakar masuk. Gak dikasih tahu sama Nabi Muhammad sama Sayyidina Abu Bakar yang mana lubangnya yang tidak masih ada, terbuka itu ular semua. Ularnya turun pasir gak sampai ular sawah, ular paret itu. Ular turun pasir berarti Allah bilang apa? Nasional apa bahasa yang TV itu binatang itu apa namanya ekornya ular itu apa juga ada berbeda ya, warna agak kering, warna agak kuning itu mematikan kalau bisa tuh masuk dan Muhammad capek istirahat sehingga Abu Bakar ketika itu melontarkan kaki dan Muhammad tidur di atas pahannya. Sayyidina Abu Bakar sengaja Sayyidina Abu Bakar melontarkan kakinya dan kakinya itu diarahkan, jempol kaki kanan itu diarahkan ke lubang yang satu yang belum ditutup sama Sayyidina Abu Bakar. Tujuannya apa? Dengan Sayyidina Muhammad terluka dengan binatang-binatang yang ingin menyerang Rasulullah SAW. Akhirnya itu terkait jempol dari Muhammad itu benar kejadian. Ada satu ular, satu ekor keluar ular mematok-matok kakinya Sayyidina Abu Bakar. Dipatok. Kalau dipatok ular sakit. Apalagi ular berular pasir. Kesentak Sayyidina masih ditahan. Kenapa ditahan? Kalau kita harus kuat, spontan itu. Kita merasa sakit itu sudah tidak mau membangunkan dari Muhammad SAW. Jangan sampai Rasulullah terbangun daripada istirahat. Gak tempat sekali dipatok lagi sama ular. 2 kali 3 kali akhirnya sudah gak kuat lagi menahan. Kakinya gak bergerak, tapi air matanya Sayyidina Abu Bakar yang karena menahan rasa sakit itu tak sengaja keluar. Keluar jatuh sampai menetes ke pipinya Nabi Muhammad terbangun. Ada air mata yang keluar yang jatuh kepada pipinya. Ditanya dirinya Sayyidina Abu Bakar sedang menangis. Nabi Muhammad tanya, kenapa oleh Abu Bakar kau nangis? Ada apa kok tiba-tiba nangis? Udah gak bisa bergerak, kaki udah gemeteran, kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, kayaknya kakiku dipatok ular. Dilihat sama Nabi Muhammad betul, kakinya Sayyidina Abu Bakar udah terbuka luar biasa besar. Ya. Lalu sambil dipisahkanlah kaki Sayyidina Abu Bakar oleh Nabi Muhammad kepada orang tersebut. Subhanallah ya. Itu saya punya guru Sayyidina Umar bin Habib dan Umar bin Habib ketika cerita masalah ini dia. Yang salah itu sebenarnya bukan ular. Yang salah itu Abu Bakar. Ular itu tidak salah. Yang salah Sayyidina Abu Bakar. Kenapa kata Umar bin Habib yang salah adalah Abu Bakar bukan ular? Karena hakikatnya ular itu tidak mau menyakiti Nabi Muhammad. Ular itu mematok kaki Sayyidina Abu Bakar bukan karena ingin menyerang Abu Bakar ketika Nabi Muhammad bukan. Bu, kapan-kapan lagi Nabi Muhammad bisa sampai ke Uhud? Rasulullah itu tidak pernah pergi kemana-mana setelah jadi Nabi, bahkan setelah jadi Nabi Muhammad itu antara Mekah Madinah satu kota yang lain, Taif, lebih dari mana? Tidak pernah ke Indonesia, tidak pernah ke Afrika, tidak pernah ke Eropa, tidak pernah ke Amerika. Kenapa tidak pernah? Ini kan merupakan kesempatan besar. Waktu didatangi Nabi Muhammad. Yang sayang sama Nabi Muhammad bukan cuma manusia, binatang-binatang semuanya rindu sama Rasulullah. Oleh sebab itu sampai hari ini itu Al-Imam Abdurrahman bin Ali Ad-Daiba'i di dalam Maulid Ad-Daiba'i beliau mengatakan, pada ada bazimani wala tasubha faqaim syauqiha lil hayy jadid. Apa kata dia? Ini sampai sekarang menjawabnya, Kamu kalau memiliki onta, kalau onta itu sudah berjalan di kota Madinah, arahnya kota Madinah, tidak usah dialami lagi.
ini terhadap Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab ini, Sayyidina Haikmat bilang, guru saya pun bilang, jangan sampai kamu bilang, ular itu orang mau menyerang Nabi Muhammad tidak. Kapan-kapan lagi Nabi Muhammad ada kesempatan bisa untuk masuk di dalam Batu. Ini karena Rasulullah sedang menjadi tamunya mereka binatang-binatang yang ada di sekitar Batu. Tujuan mereka cuma satu, binatang-binatang ini pengen tengok wajah indahnya Nabi Muhammad. Kami melihat keindahan wajahnya Rasulullah. Terbukti ketika dibuka kaki Sayyidina Abu Bakar, ular menyerang. Ular itu seakan-akan cuma melihat Nabi Muhammad terus dia balik kembali. Jadi satu Rasulullah. Ada yang menghalangi jempol kaki Sayyidina Abu Bakar seakan-akan bagi ular itu ini menghalang untuk melihat wajah Nabi Muhammad. Oleh sebab itu sendiri, perjuangan akhirnya kaki yang melekat tersebut diobati dengan lidah suci Rasulullah, dengan lidah suci Nabi Muhammad, langsung seketika hilang kesakitan yang ada pada Sayyidina Abu Bakar Rasulullah. Kemudian ancamannya mati. Tidak cuma demikian, Sayyidina Abu Bakar Rasulullah itu ketika melihat di atas sebuah burung, kaki-kaki orang-orang kafir Quraisy sudah ada di atas sebuah burung. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Ya Rasulullah, lawa'atuhum mawdi'adolani lawa'ana. Ya Rasulullah, kalau mereka melihat kaki mereka melihat mereka yang tidak, ya Rasulullah. Bila kebetulan hati dari Muhammad mengatakan, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ma'atuhumka bi'idin Allah tarihuhumah. Wahai Abu Bakar, apa pendapatmu? Bagaimana perasaan kamu kalau ada dua orang yang sedang berkumpul, orang ketiga, yang ketiganya adalah Allah? Apa mungkin dicelakakan gak dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sayyidina Abu Bakar itu gak sekali, dua kali sering beliau mengatakan, ya Rasulullah, kalau saya mati, saya akan lakukan apa ya Rasulullah? Saya ini orang biasa. Tapi kalau engkau yang celaka, engkau yang terluka, engkau yang meninggal, engkau yang wafat, engkau adalah Rasulullah. Engkau ini adalah orang yang sedang diberikan amanah baru oleh Allah. Engkau adalah amanah untuk memimpin kamu umat-umatmu ya Allah Rasulullah. Tidak cukup di situ rupanya hadirin. Sayyidina Abu Bakar sebelum berangkat ke kota Makkah sudah kasih wasiat sama satu perputrinya yang bernama Asma binti Abu Bakar. Sayyidah Asma binti Abu Bakar. Apa perintah daripada Sayyidina Abu Bakar? Asma, kamu jangan hijrah dulu ke kota Madinah. Kamu punya tugas dari ayah. Lihat bagaimana pengorbanan sahabat, bukan hanya dirinya saja yang berkorban, keluarganya semua harus berkorban kepada Nabi Muhammad. Asal kamu jangan langsung pergi ke kota Madinah, ada tugas. Apa itu? Selama nanti kami 3 hari 3 malam pada di Batu, engkau wahai Asma tolong pasok makanan untuk kami. Kirim makanan untuk kami 3 hari 3 malam. Tadi yang saya bilang sudah naik 2,5 jam itu masa saya, masa kita jalan ini naik 2,5 jam turun 1,5 jam. Masa lagi lebih berat. Kenapa Asma yang disuruh? Padahal ada anak Sayyidina Abu Bakar yang lain namanya Abdurrahman. Kenapa bukan dia yang disuruh? Orang-orang kafir itu sudah mengintai. Kalau laki-laki keluar sembunyi-sembunyi pasti dijualnya kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau perempuan yang keluar mereka curiga. Yang luar biasanya Bu, Asma ini ketika 3 hari 3 malam naik turun ke Batu, kondisinya dalam keadaan hamil 8 bulan. Hamil, ibu kan tahu kondisi orang itu kalau udah hamil 8 bulan itu bagaimana beratnya. Naik turun gunung Bu. Kalau kita yang disuruh, gak usah sama Nabi Muhammad. Suami kita suruh, suami kita lagi di Brastagi, kita lagi di Medan, tolong jadi antar makanan, nasi padang tiap hari datang ke Brastagi naik mobil. Apa gak ada apa-apa? Kalau suruh awal lagi hamil suruh capek-capek Pak. Iya. Ya astaga pernah berkata demikian. Dia gak pikir mau kandungannya gugur kah, mau kandungannya jatuh kah, mau kandungannya selamat, gak selamat. Dia dari Muhammad SAW. Pikiran mereka harus selamat adalah Nabi Muhammad belum selamat. Ini gambaran itu 3 hari 3 malam orang yang mengandung 8 bulan, hamil 8 bulan mengantarkan makanan untuk Rasulullah.
jihad yang diinginkan oleh Nabi Muhammad pada masa kita hari ini? Yang disuruhnya lagi kita bermukabilah berpedang. Yang disuruhnya lagi untuk kita saat ini kepada waktu kita untuk kita jihad berlawan orang kafir belum. Orang-orang yang ngaku jihad, gebong sini itu semua tipu dusta. Tidak ada jihad ini. Yang membunuh Muslim, dia dibunuh orang yang menjadi Muslim. Mana letak jihad? Tapi Nabi pernah menggambarkan. Ketika Rasulullah pulang dari satu peperangan dari Muhammad sampai ke kota Madinah, Rasulullah bilang, Alhamdulillah, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kata Rasulullah, alhamdulillah kita sudah selesai mengerjakan jihad yang kecil, sekarang kita menuju jihad yang besar. Sahabat ya Rasulullah, ini kalau Rasulullah ya Rasulullah, banyak korban, banyak yang terkorbankan ya Rasulullah. Engkau bilang kita baru keluar daripada jihad yang kecil, kita mau masuk ke Madinah kampung kita. Engkau bilang kita adalah jihad yang besar. Apa kata Nabi Muhammad? Nah, yang tadi kita buat jihad kecil. Tapi jihad yang sesungguhnya adalah jihad hawa nafsu. Jihad melawan hawa nafsu itu yang paling berat. Yang hari ini kita semua dihadapi dengan berusaha untuk jihad hawa nafsu terus. Nabi Muhammad sudah kita gak capek-capek lagi untuk berkorban, harus mengeluarkan pedang sembunyi-sembunyi, hamil untuk berjuang gak perlu lagi. Apa yang ditutup oleh Nabi hari-hari ini? Tadi sudah disampaikan kita mau sekolah, jaga anak kita. Itu jihad. Jihad kita hari ini jaga anak kita, jaga keluarga kita. Dan jadi sama orang jihad, saya juga jihad. Kok yang tua-tua semua yang datang anak-anak. Saya lihat ini itu dan itu tadi ibu-ibu. Satu saya melihat, yang lainnya apa ibu? Mana yang lain? Jangan sampai anak kita khusyuk di majelis, anak kita yang lagi joget-joget di jalan. Jangan sampai kita yang khusyuk lagi di majelis, anak kita yang lagi skateran, main judi. Jangan sampai kita yang khusyuk di majelis, anak kita mungkin lagi nongkrong lagi sama lagi ganja, lagi mabuk semalam-malam minggu. Untuk jihad kita ini hari ini adalah mau kita terjaga. Tak usah lah, saya tak usah buru-buru lah ngomong kita harus benahi satu kota, kita harus benahi keluarga kita dulu. Tak usah buru-buru yang jauh, keluarga kita dulu. Soalnya benar belum. Sudah bangun enggak? Itu aja proses buru-buru lah. Itu sudah benahi, semua sudah sepakat keluarga kita terjaga. Insya Allah, kalau ini dalam semua terjaga. Tapi jangan harap negara kita akan bangkit Islam segala macam. Itu semua Allah kosong kalau kita yang umat muslim tidak memulai daripada keluarga kita masing-masing. Jihad juga yang terpenting. Kita sebagai wanita, ini mayoritas yang kata ibu-ibu, para wanita. Jihad apa? Jaga aurat kita dulu. Aurat itu ada dua, aurat secara pakaian zahir dan ditutup. Yang kedua juga yang paling penting adalah aurat aib kita, kesalahan kita, kekurangan kita, kehormatan kita sebagai wanita. Jaga. Ya Allah, kita melihat, Masya Allah, ya tak pernah kebayang di masa-masa jangan masa dulu. Masa saya masih kecil tak kebayang apa yang terjadi di masa sekarang. Mohon maaf, saya masih kecil, tidak pernah saya melihat orang berbuat-buatan berpelukan pinggir jalan naik motor, bukan mahram. Tidak pernah terlihat. Tidak pernah kecil saya, kalau masa lagi kecil saja saya tidak pernah lihat joget-joget tidak jelas. Berani menampakkan semua apa yang ada pada tubuhnya kepada seluruh dunia. Di masa kecil,
Apa yang masak kerja ibu? Saya ibadah di antara ibu-ibu ini yang tarbiyah daripada orang tuanya. Maghrib kalau nggak pulang nggak masuk rumah. Maghrib kalau ke rumah libas. Itu kan masalah ibu. Kenapa tidak dipraktekkan sama ibu? Nah sekarang apakah orang tua kita tak memikirkan ketika belajar melakukan untuk anak kita belajar juga lagi? Kan sama-sama anak. Artinya mungkin ada kesalahan dari cara tarbiyah kita kepada anak-anak kita. Yang seharusnya ibu mohon maaf, coba kita benahi diri kita dulu. Anak itu simpel, dia cuma lihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Jangan pernah mengharap anak mau sholat kalau orang tua nggak sholat. Jangan pernah mengharap anak gak suka bohong, gak suka dusta kalau kita sebagai orang tua gak pernah berbohong. Kalau suka berbohong, jangan harap. Jangan harap. Tapi kita sebagai orang tua yang mencerminkan terlebih dahulu, timur jaga, timur dijaga. Jangan di depan anak. Ya kalau bisa terjadi depan anak, depan siapapun. Gosipin orang tuh dijaga dulu. Jangan sampai mama kita melihat di zaman sekarang jangan di rumah, di majlis gosipin orang. Jilbabnya mencok aja. Istrinya mencok. Ya, Rasulullah pernah bilang kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, apa kata tadi? Aqwaminani ma bainani yaihi wa fakhidaihi wa manqul jannah. Orang yang menjaga dua di antara dua jenggotnya, kumis dan jenggot apa itu? Bibir. Wa fakhidaihi dan dua pahanya. Maaf, kemaluan. Kata Nabi, yang menjaga dua bibir dan kemaluan. Apa kata Nabi? Nabi kasih asuransi terbaik dunia akhirat. Oh, kita pakai asuransi yang ada di dunia. Mau selama kita di dunia ini, di akhirat kita akan kesal. Tapi Nabi kasih asuransi dunia akhirat sama. Apa kata Nabi? Wawan tubuh bila jannah. Aku yang akan jadikan jaminan dia masuk surga. Ketika itu Mu'adz bin Jabal bilang, ya Rasulullah, apa lahu asyiduna ala ma yaqulu wa sakalla? Ya Rasulullah, apakah kita akan dihisab atas apa yang akan diucapkan dan dikatakan? Apa kata Sayyidina Rasulullah SAW? Tidak kamu kayamu Mu'adz, celaka betul wahai Mu'adz. Bukankah engkau tidak lihat nanti di yaumil kiamat orang-orang itu ketika Allah lemparkan ke dalam api neraka yang pertama kali sampai bukan kakinya lu. Gak bisa kita kalau kita jatuh dari genteng, ini kita bisa pilih kaki duluan yang jatuh atau tangan duluan yang nahan. Tapi nanti ketika Allah lempar orang-orang yang masuk ke dalam neraka, apa pertama yang sampai? Wajahnya kata Rasulullah. Wajahnya duluan yang mendarat ke dalam neraka. Kenapa? Sebab ini. Satu sebab mata, yang kedua sebab mulut. Waktu yang sudah terbatas, saya minta satu-satu saja. Kalau mungkin hari ini pernah kita kalau nggak gosip itu kayak badan itu bertahan. Kumpul-kumpul 2 orang, 3 orang perempuan nggak gosip kayak makan nggak ada garam. Bukan kurang, nggak ada satu masalahnya. Mungkin jadi motivasi untuk kita belajar. Dari saya cerita bagaimana perjuangan dari itu sampai mungkin bisa jadi bahan pertimbangan motivasi. Kalau aku buat ini, kalau aku berbicara ini, apa yang aku lakukan, apa yang aku sampaikan, apa yang aku ucapkan, semuanya laporannya sampai kepada Allah. Rasulullah berkata, tidaklah di antara kalian berbuat baik atau berbuat buruk, semua laporannya akan disampaikan oleh Allah kepada.
In wajadtu khairan, kalau aku dapat yang baik-baik, amin, aku bersyukur sama Allah. Coba di sekolah anak ibu dikasih kabar sama orang, sama gurunya, anak ibu di sekolah kami luar biasa, akhlak mereka tinggi, belajarnya bagus, memahami, tidak pernah melawan. Gimana rasanya? Punya anak banyak-banyak, kalau satu sih kita. Tapi coba digambarkan, kalau kita buat anak ibu ibu-ibunya, dibilang tidak dengerin, terus dengerin. Kita semua ini umat dari anaknya Rasulullah. Apa yang kita lakukan semuanya dikabar kepada Allah, wahai Muhammad, fulan bin fulan, fulanah binti fulan, dia sedang berbuat ini, dia sedang berkata ini, dia sedang berucap ini, dia sedang mendengar ini, dia sedang bersama ini, semuanya sampai pada Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? In wajadtu khairan, kalau aku dapat yang baik, aku bersyukur Allah. Yang juga umat-umatku yang masih jaga aku. Seperti apa kata Rasulullah, wa in wajadtu khairan astaghfirullah lakum. Kalau yang aku dapat selain daripada yang baik-baik, kata Nabi, maka aku akan beristighfar kepada Allah untuk kalian. Jadi motivasi mau berbuat apapun, mau berucap apapun, kalau ini didengar oleh Nabi Muhammad gimana? Kalau yang saya buat ini sampai ke telinga Rasulullah gimana? Kalau apa yang saya lakukan ini dikabarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, gimana ya perasaan Nabi Muhammad? Mudah-mudahan insyaallah al-mahabbah menjadikan kita semua semakin besar mahabbah kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan insyaallah kita keluar daripada majlis ini berkata rasa mahabbah kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mahabbah kepada para keluarga Nabi Muhammad, mahabbah kepada para sahabat Nabi Muhammad, mahabbah kepada para pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan insyaallah tidak Allah matikan kita semua kecuali hati kita penuh dengan mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti di yaumil qiyamah Allah bangkitkan kita al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang akan dibangkitkan oleh Allah bersama dengan orang yang dicintai, orang-orang beruntung yang memiliki hati cinta kepada Nabi Muhammad. Nanti di akhirat akan dibangkitkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang memiliki rasa cinta yang besar kepada Nabi Muhammad beruntung, karena hakikatnya nanti di akhirat ibu-ibu semua akan dibangkitkan bersama Sayyidah Fatimah Zahra, putri kekasih tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah kita semua di barisannya Rasulullah. Mudah-mudahan insyaallah wanita kita semua di barisan Sayyidah Fatimah Zahra, Sayyidah Khadijah Kubra, Sayyidah Aisyah Kubra. Amin ya rabbal alamin. Allah berkahi majlis al-mahabbah insyaallah. Allah senantiasa pandang rahmat kepada majlis al-mahabbah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak keluar kita dari dalam majlis ini kecuali hajat akhirat dunia semuanya dikabulkan oleh Allah. Yang pengen Allah berikan keturunan, mudah-mudahan Allah berikan keturunan. Yang pengen Allah berikan jodoh, mudah-mudahan Allah berikan jodoh. Yang pengen, yang mengharap Allah lunaskan segala hutang-hutangnya, mudah-mudahan Allah dilunaskan hutangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selesai masalahnya, mudah-mudahan insyaallah diselesaikan seluruh masalahnya. Hajat dunia akhirat mudah-mudahan kabul insyaallah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terpenting itu semuanya kita memohon kepada Allah mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah matikan kita dalam keadaan su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sedikit usul Ustaz, saya belum pernah, ini terakhir ya, saya belum pernah ada hadis saya di Ibrahim Muslim, orang ulama besar pada zaman dari luar negeri. Waktu itu saya datang di Jakarta, masya Allah, kami yang ada kebetulan membaca yang datang waktu itu para sayyid, para baik, senang Habib Zain. Ditanyalah sama orang-orang yang ada di situ, ini masya Allah rame-rame ini dan majlisnya berapa lama sekali? Kata panitia saya bilang, Habib majlisnya sebulan sekali. Apa kata Habib? Saya tiap hari belajar ke alim-alim, ini sebulan sekali malah menjadi alim. Maka mudah-mudahan 2
12. Kondangan masih bisa setelah itu. Ya, cara-cara yang lain masih bisa setelah itu. Sempatkan waktu-waktu yang berharga sebesar ini. Waktu, mohon maaf Bu, kalau Ibu nih sekarang habis pulang langsung kondangan, nanti di akhirat Ibu tengok yang Ibu berada sebut, Ibu berada di mana di akhirat di hadapan Allah yang mana? Itu saja. Yang Ibu berada sebut nanti di akhirat di hadapan Allah ya Allah tanggal 14 Agustus 2022. Saya di pagi harinya di Majelis Al-Mahabbah, siang harinya di kondangan. Coba Ibu berani sebut yang mana di hadapan Allah, itu saja. Oleh sebab itu ada waktu semangat kita ramaikan siapa yang bisa kita ajak, kita ajak semuanya yang bisa kita ajak, tidak ada, mudah-mudahan insya Allah semuanya kita diberkahi